Seorang sopir pribadi alias driver pribadi ini harus kehilangan pekerjaan karena dengan tanpa izin menggunakan mobil pribadi bosnya untuk merayakan pergantian tahun kemarin ini dengan keluarganya. Nah, ini adalah pentingnya nilai integritas yang harus kita jaga seperti itu. Nah, ini rame gitu kan ya, nggak rame banget sih, tapi rame di Twitter gitu kan, ditweetkan oleh bosnya gitu kan. Kita bisa mengambil banyak pelajaran dari hal ini gitu, positive people. Kita coba baca dulu tweet dari bosnya seperti apa. Pastinya udah kita sensor ya, jadi ini adalah capturean tweetnya aja, jadi akun-akunnya nggak ada yang kita tweet gitu ya. Katanya gini, ada-ada saja masalah awal tahun harus mem-PHK driver karena ketahuan bahwa mobil saya seharian untuk merayakan tahun baru bareng keluarga dia. Ini semua dilakukan tanpa izin. Karena ini pelanggaran berat terkait kepercayaan, tidak ada maaf lagi ya. Nah, ini begitu tweet dari bos tersebut. Nah, terus kalau kita kalau gue baca lagi dan sebagainya kan sebenarnya ada pro dan kontra gitu kan dari warga X gitu ya, atau Twitter ini dan lain sebagainya. Nah, ini kalau gue ngebaca dari sudut pandang bosnya ini gitu ya, adalah sebenarnya driver ini udah apa namanya ya, misalnya gak dapat gaji tetap, terus uang lembur, terus juga sering diberi sembako dan lain sebagainya, bahkan uang makan gitu ya, uang makan seharusnya yang sudah include dengan gaji masih kadang masih dikasih makan seperti itu, positive people. Dan terus emang di kontrak kerjanya emang nggak ada istilah untuk menggunakan kendaraan bos ini untuk keperluan pribadi gitu ya. Jadi emang mobil itu ya hanya untuk keperluan bosnya aja gitu, nggak boleh digunakan untuk keperluan pribadi itu. Nah, terus sebenarnya bos ini udah coba memikirkan, udah berpikir bahwa mungkin kayak mau dikasih kesempatan kedua dan lain sebagainya gitu ya, mau dimaafkan lah istilahnya seperti itu. Tapi dia mikir nanti dia malah jadi sering curiga gitu atas kejadian ini kan, jadi rasa percaya kan udah nggak ada gitu ya, udah turun gitu ya. Jadi daripada nanti negative thinking mulu gitu kan ke drivernya, jadi lebih baik di cut off seperti itu. Intinya seperti itu sih kalau kita baca dari sudut pandang bosnya seperti itu. Dan bagaimana respon netizen sebenarnya beragam, cuma yang nggak setuju ini kita kita ambil satu aja ya. Sebenarnya intinya semuanya sama gitu ya. Yang nggak setuju ini kayak gini, justru karena tahu bakalan nggak diizinin kalau minta izin, jadinya caw deh urusan dimarahin belakangan, yang penting bisa bawa keluarga senang-senang setahun sekali, lebih bijak dikit lah om, toh mobilnya selamat, simbiosis mutualisme. Nah, ini kata netizen yang pro sama drivernya gitu ya. Nah, ini penting ya, justru karena tahu bakalan nggak diizinin kalau minta izin. Nah, sebenarnya gimana ya? Ya terserah bosnya. Ini kan mobil-mobil bosnya. Ya kalau nggak diizinin ya itu haknya bosnya dong. Bener kan? Bukan berarti ketika udah tahu nggak bakal diizinin gitu kan, terus malah nyolong gitu aja, nyelonong gitu aja. Nah, itu kan malah justru membuat dia kehilangan pekerjaan. Jadinya caw deh gitu. Urusan dimarahin belakangan. Gitu ya, urusan dimarahin banyak ini orang-orang yang menerapkan prinsip lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu ya. Jadinya aduh seperti itu. Nah, sebenarnya ini udah ada beberapa komentar juga gitu kan yang nanya gitu, misalnya kalau izin pasti bakal diizinin gitu, misalnya coba kalau drivernya izin pasti bakal diizinin gitu, ada netizen yang komentar gitu. Nah, terus kata bosnya ini dijawab gitu, kalau misalnya meskipun minta izin ini nih nggak akan diizinin, tetap nggak akan diizinin, tapi bosnya akan memberikan alternatif, yaitu memberikan driver itu uang untuk silahkan sewa mobil, yang penting inti dari bosnya adalah jangan pakai mobil itu. Kalau misalnya tadi dia izin, misalnya dia akhirnya permisi, ya sama bosnya akan dikasih duit untuk mending lo sewa mobil sendiri aja, intinya jangan pakai mobil kita gitu ya, mobilnya si bosnya gitu. Terus yang penting bisa bawa keluarga senang-senang setahun sekali, lebih bijak dikit lah om. Nah, ini membawa senang-senang keluarga gitu ya, tapi gimana gitu ya, maksudnya kayak tapi nggak pakai mobil orang gitu tanpa izin lagi ya. Niatnya bagus gitu ya, membawa membuat senang-senang keluarga, tapi kan kalau cara yang dilakukan nggak baik gitu kan, ya sama aja gitu kan. Dan terus
toh mobilnya selamat, simbiosis mutualisme. Nah terus ini sempat dijawab sama bos tersebut bahwa simbiosis mutualisme di mana gitu kan si bosnya ini ngerasa nggak diuntungin di dalam kasus ini. Terus kita coba melihat komentar netizen yang setuju dengan bosnya ini seperti apa gitu ya. Gini, ada yang komentar, dulu kalau mudik rumah dititipin ke ARTS pas pulang dapat laporan dari tetangga rumahnya dipakai sama anak ART yang baru nikah, dan hasil integrasi anaknya dikasih tidur di kamar utama buat honeymoon. Waduh. Tahun baru bukan perayaan yang wajib, selain itu atas peristiwa ini saya sama sekali tidak diuntungkan. Jadi di mana letak mutu? Oh, ini jawaban dari bosnya tadi yang soal mutualisme. Mobil itu milik saya dan tidak ada dalam lingkup pekerjaan mantan driver yang memberikan hak dia untuk menggunakan mobil di luar pekerjaan. Terus komentar netizen lain, pernah kejadian mobil kantor dipakai driver buat antar keluarga ke bandara, catut nama orang lain tapi kecelakaan di jalan pulang. Nah ini nih, kalau soal kepercayaan saya juga baru ngalamin motor dibawa kabur karyawan yang saya izinin pakai motor toko karena katanya pulang kejauhan. Siapa tahu ada yang kenal atau pernah lihat yang bersangkutan bisa hubungi saya. Oh, jadi ini ada yang sekalian numpang ini ya, motornya dibawa kabur. Driver dan keluarganya happy New Year sono sini. Yang milik mobil puasa diri di rumah, harap-harap cemas kesehatan dan keselamatan mobil miliknya. Ya gitu kan, kalau mobil kita dibawa gitu kan, terus kan pasti kan kita kayak deg-degan gitu ya. Gue pernah minjemin mobil ke karyawan gue bang, karena emang mobilnya jarang dipakai. Akadnya pakai aja kalau emang ada urusan kerjaan yang butuh mobil. Tiap hari dipakai buat PP rumah kantor, dan setiap Sabtu Minggu gue pikir dipakai buat kerjaan, ternyata dipakai buat jalan-jalan sama keluarganya. Waduh. Ya. Kepercayaan itu nomor 1, jangan disalahgunakan. Sekali saja disalahgunakan, orang sudah susah untuk percaya lagi. Ini berlaku buat siapapun dan dimanapun. Ya, benar-benar setuju banget. Jadi ingat almarhum bapak, beliau integritas pekerjaan tinggi meskipun gajinya kecil. Jadi supir pribadi sama keluarga Chinese 1 dekade, 10 tahun ya, terlewati berangkat gelap pulang gelap. Pernah mampir bawa mobil tuannya, nganter makanan sisa, kita nggak boleh naik, takut kotor mobilnya. Yap, emang benar, kalau kerja sama orang yang udah sampai di poin tertentu dan udah ada achievement tertentu, rasa percaya itu penting. Gak bisa kita menyamakan kerja sama orang yang belum achieve apapun. Ya rasa percaya kadang masih kalah sama rasa kasihan. Off libur nggak masuk, terus liburan dengan keluarga tanpa izin masih oke lah. Kalau pakai mobil kita, enak banget pak. Saya sepakat dengan apa yang abang lakukan. Dulu banget pas kerja pernah rekan kerja di PHK juga karena mobil. Kita tim leader masing-masing dikasih mobil buat operasional. Kita bawa pulang tapi ya masih di kota itu ya. Pas manajer saya nyari si A, ternyata dia mudik bawa mobil itu. Disuruh balik saat itu juga dan dipecat karena mobil. Walau saya juga driver, saya setuju tindakan Anda tuan gitu. FYI, ini bukan sekedar soal kepercayaan, tapi ini lebih pada korupsi. Mental korup dan maling memang susah diubah. Makanya banyak pejabat atau PNS yang pakai mobil dinas buat keperluan pribadi. Uang rakyatnya juga sama gitu ya. Dulu pernah kejadian gini, mobil kantor dipakai driver sama istrinya, ketahuannya dari tiba-tiba dapat surat tilang karena sopir dan istrinya nggak pakai seat belt. Gue yang kena semprot karena harus translate dan jelasin ke bos Korehe surat cinta apa itu gitu ya. Pernah kasus sopir kantor, adik mobilnya dibawa malam-malam ke rumah pacarnya di Purwakarta. Tiba-tiba bosnya bilang pagi-pagi harus jemput. Dia ngebut dari jam 4 karena ngantuk. Dia kecelakaan tunggal, mobil hancur, akhirnya dipecat, harus ganti rugi mobil gitu ya. Nah itu tadi, itu hal-hal kayak gini dari komentar-komentar netizen yang pro dengan bosnya, bener gitu. Hal-hal kayak gini kayak bawa mobil itu resikonya gede loh gitu ya. Maksudnya kayak ini bukan soal pelit atau enggak, tapi ini pertama ya emang bukan haknya orang tersebut, yaitu punya bosnya, terserah intinya mau bosnya pelit mau bosnya nggak ngizinin, itu adalah hak dari bosnya, istilah kayak gitu ya. Terus ya itu rawan gitu kan, soal mobil ini rawan misalnya kecelakaan tadi, misalnya kalau terjadi insiden-insiden seperti itu kan siapa yang akan bertanggung jawab gitu. Terus tadi ada yang sampai misalnya ketilang juga, bahkan ada yang cerita sampai kecelakaan seperti itu, positive people. Jadi kayak ya hati-hatilah pokoknya, intinya kalau bukan haknya kita gitu ya nggak usah gitu loh. Kalau minta izin akhirnya nggak diizinin ya juga nggak ada yang salah gitu, bosnya juga nggak salah karena kantor juga nggak salah misalnya ya, karena emang itu fasilitas perusahaan dan itu milik orang gitu ya, bukan milik kita. Jadi kalau misalnya nggak dapat izin, kita mungkin berusaha untuk minta izin, tapi kalau misalnya bosnya mengizinkan ya alhamdulillah, tapi kalau misalnya enggak ya udah gitu loh, bukan salah bosnya gitu kan, karena emang bukan punya
kita jadi kurang-kurangilah hak orang lain gitu ya, kurang-kurangilah mengambil hak orang lain, meskipun kita mungkin kayak kecil dan lain sebagainya. Ini yang coba gue terapin, karena nilai kepercayaan itu tuh mahal banget harganya. Yang kita pegang sama orang lain itu adalah kepercayaan itu gitu. Sekali orang nggak percaya sama kita, maka ya orang nggak akan percaya seterusnya. Itu yang harus selalu kita jaga, misalnya sekecil apapun itu. Gue setuju banget tadi ada bapak-bapak yang anaknya aja nggak boleh sampai naik mobil bosnya gitu kan, meskipun waktu itu ada momen di mana mobil itu dibawa pulang seperti itu ya, emang karena nggak ada izin gitu loh, karena memang nggak ada izin dari bosnya seperti itu. Dan kalau misalnya udah ada izin ya jangan dimanfaatkan seperti itu ya. Nah itu nilai-nilai integritas seperti itu sih sebenarnya harus dijaga. Kayak misal gue nih coba juga nih, sebenarnya gue juga belajar banget bahwa kalau misal ada dulu misalnya di kantor dan sebagainya, kayak nitip nih misalnya gue beli apa, atau bos misalnya nyuruh gue beli apa, terus ada uang kembalian nih ibarat kata berapa, misalnya 1.000 atau 5.000 gitu kan, mungkin bagi bos itu kecil gitu kan, atau bagi kita juga ini paling cuma 1.000 atau kecil. Kalau ada kembalian gue pasti akan balikin gitu loh, karena gue nggak mau gitu loh, maksudnya kayak ketika gue nggak ngomong gitu, kalau misalnya bosnya akan ngasih, pasti ketika kita kasih nih 5.000 nih, anggap aja 5.000 dulu, terus bos ini kembaliannya, terus dia kalau mau ngasih pasti kayak udah ambil aja, iya kan? Tapi kan kalau bos itu justru kalau misalnya kita nggak ngomong, terus kita diem-diem aja gitu, nggak ngomong ada kembalian, kalau sebenarnya bos itu misalnya tahu kalau seharusnya itu harganya berapa dan kembali berapa, jangan sampai gara-gara uang 5.000 atau 1.000 kita tuh kepercayaan kita rusak ya. Bisa aja itu jadi penilaian bos, bisa aja bos itu lagi nguji kita dengan uang 5.000 itu kita ini enggak gitu ya, kita kita balikin nggak gitu. Maksudnya jangan sampai kayak uang sekecil itu aja diembat, apalagi uang yang lebih besar lagi. Nah siapa tahu ada penilaian seperti itu. Jadi gue tuh berusaha banget misalnya kalau dari hal-hal kayak gitu, takutnya kita sebenarnya sedang diuji gitu, kita sedang diuji oleh orang lain seperti itu kepercayaan kita. Jadi ya gue lebih milih gitu untuk yaudah gitu, maksud gue balikin misalnya kalau ada kembalian seperti itu. Kita positif people. Kalau menurut positif people gimana? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Aksan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.